Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Sebelum memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Melanjuti materi yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian BOP dan cara menghitung BOP. Ibu buka dulu materinya. Akuntansi perusahaan manufaktur. Catatan harga pokok persediaan barang dalam produksi. Pengertiannya adalah persediaan barang dalam proses adalah sebagian barang yang belum diselesaikan dikerjakan yang telah menyerap bahan baku, tenaga langsung, dan overhead pabrik. Apabila dari awal akun persediaan barang dalam proses terdapat saldo, maka pada awal periode tersebut terdapat barang yang belum selesai diproses. Jadi barang dalam proses. Barang yang belum selesai diproses, awal periodenya akan dilanjutkan diproses menjadi barang jadi pada periode selanjutnya. Begitupun dengan nilai persediaan. Lanjut, laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi adalah laporan tentang biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan. Intinya itu kamu harus menghafalkan laporan itu adalah laporan biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang di dalam suatu periode tertentu. Harga pokok dikeluarkan untuk tujuan mendapatkan barang dagangan atau menghasilkan produk jadi. Biaya periode erat hubungannya dengan periode waktu terjadi pengeluaran biaya. Lanjut, laporan laba rugi. Habis membuat laporan, terus membuat lagi laporan laba rugi. Laporan laba rugi intinya sama dengan laporan pada perusahaan dagang. Gak jauh beda, cuma namanya aja ada BOP, biaya bahan baku, biaya produksi. Lanjut, habis itu kita buat jurnal. Biasa gimana ada laporan, pasti ada jurnal. Yang pertama kamu harus mencatat harga pokok penjualan, debitnya HPP, kreditnya persediaan produksi selesai, karena bahan jadi. Jurnal pemakaian bahan penolong, yaitu debitnya biaya overhead BOP, kreditnya persediaan bahan penolong. Ini jurnalnya udah paten ya, nggak bisa berubah-berubah. Jurnal distribusi biaya gaji dan upah langsung, persediaan barang dalam proses dengan biaya gaji dan upah langsung. Di sini sudah pada mengerti semua ya. Ini adalah jurnal yang kalian harus hafalkan. Nggak akan berubah, tinggal masukkan nominalnya aja. Lanjut, penggolongan BOP atau biaya overhead pabrik. Menurut sifatnya ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu biaya bahan penolong, tidak menjadi bagian produk jadi atau meskipun menjadi bahan jadi. Nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produk tersebut. Contohnya percetakan, bahan pelekat, tinta koreksi di perusahaan kertas, soda, kaporit, bahan warna, dan lain-lain. Menurut sifatnya, biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang timbul akibat penilaian terhadap aktivitas tetap, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, dan biaya overhead pabrik lainnya secara langsung memerlukan pengeluaran tunai. Jadi nggak kredit, harus tunai. Ada 3 penggolongan BOP, yaitu menurut sifat, perilaku, dan hubungan dengan departemen. Kalian bisa lihat
yang tadi kita bahas. Nah, setelah Ibu jelaskan semua materi tentang BOP, kalian lanjut mengerjakan soal dengan jurnal yang tadi kita udah tampilkan. Hanya menentukan rencana kegiatan tahunan BOP. Cukup sekian sampai di sini. Apabila ada yang dipertanyakan, bisa japri Ibu Wati. Dan tugas dikirimkan lewat WA atau Google Classroom. Saya tunggu dan saya akhiri pertemuan kita pagi ini. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.